Tiongkok baru saja menembus batas kemustahilan teknologi militer dan sipil global. Bayangkan, seorang prajurit mampu mengendalikan drone taktis hanya lewat gelombang otak. Di darat, kota berpenduduk 2.500.000 jiwa beroperasi lancar tanpa lampu lalu lintas. Di sektor energi, reaktor fusi mereka menyala pada suhu 120 juta derajat, sementara satelit kuantum memancarkan sandi yang mustahil diretas intelijen asing. Ini bukan sekedar fiksi ilmiah, melainkan pergeseran geopolitik yang nyata. Hari ini, Beijing menerapkan inovasi taktis yang oleh negara barat masih berupa sketsa kasar di papan tulis. Bersama saya, kita akan membedah 12 teknologi Tiongkok yang terasa datang langsung dari tahun 2050. Beberapa inovasi ini mungkin terdengar tidak masuk akal bagi analis pertahanan tradisional. Bahkan, ada yang terasa seperti distopia murni yang menantang batas kognitif manusia. Perkembangan ini memaksa kita mendefinisikan ulang konsep keunggulan taktis. Mari kita mulai dengan teknologi yang mengubah doktrin tempur udara, yakni drone militer yang dikendalikan langsung oleh pikiran melalui sistem antarmuka otak dan komputer. Tiongkok tidak lagi membatasi riset ini di dalam lab tertutup. Mereka telah menerapkannya secara taktis. Melalui chip mikro yang ditanam untuk membaca sinyal elektrik otak secara instan, seorang operator militer hanya perlu memikirkan perintah dasar seperti belok kiri, dan drone di udara langsung merespon seketika. Sinyal tersebut ditangkap oleh chip dan dikirimkan secara nirkabel ke unit drone di medan operasi. Keunggulan utama sistem ini adalah latensi yang sangat kecil, bahkan hampir tidak terdeteksi oleh sensor standar. Tanpa menyentuh tuas kendali, seorang operator militer mampu bermanuver di jalur udara yang rumit dan membidik sasaran secara presisi. Dalam skenario perang asimetris, kecepatan respons kognitif adalah penentu kemenangan. Gerakan tangan manusia memiliki batas fisik, tetapi kecepatan pikiran jauh melampauinya. Sementara entitas barat seperti Neuralink masih sibuk dengan uji klinis medis awal, Beijing telah melompat jauh ke depan dengan langsung mengintegrasikan teknologi ini ke dalam doktrin pertahanan taktis militer mereka. Dominasi militer masa depan kini bukan lagi sekadar prediksi, melainkan realitas geopolitik yang sedang dibangun. Langkah taktis berikutnya membawa kita keluar angkasa melalui misi rahasia tingkat tinggi yang mengubah peta kekuatan orbital. Pada tahun 2022, Beijing meluncurkan wahana antariksa tanpa awak bernama Shenlong. Misi misterius ini bertahan di orbit selama berbulan-bulan sebelum kembali mendarat secara otomatis di landasan pacu militer tanpa bantuan parasut. Sebagai pesawat ruang angkasa yang dapat digunakan kembali, Shenlong memberikan Tiongkok keunggulan strategis dalam mobilitas orbital, memungkinkan peluncuran cepat dan pemulihan aset tanpa perlu jatuh ke laut lepas seperti teknologi konvensional. Coba Anda bayangkan efisiensi yang didapat saat sebuah kekuatan besar mampu mendaratkan wahana ruang angkasa secara mandiri di pangkalan militer. Dalam kompetisi antariksa global, teknologi reusable ini memangkas biaya logistik pertahanan secara drastis dibandingkan sistem sekali pakai yang lambat. Namun, misteri operasional Shenlong inilah yang membuat dinas intelijen barat cemas. Setiap kali kembali dari orbit setelah berbulan-bulan, Beijing menutup rapat manifest kargo maupun tujuan misinya. AS memang memiliki wahana tandingan bernama X-37B. Tetapi Tiongkok membuktikan kemandirian teknologi mereka dengan mengembangkan Shenlong dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada program milik Pentagon. Kemampuan meluncurkan pesawat robotik ke orbit secara bebas memberikan keunggulan intelijen taktis yang sulit ditandingi oleh aliansi manapun. Mulai dari spionase militer hingga penyebaran satelit taktis, semuanya kini dapat dilakukan dengan anggaran minimal. Di tengah spekulasi barat atas misteri Shenlong, Beijing justru memimpin perlombaan kedaulatan energi masa depan lewat proyek matahari buatan bernama EAST. Reaktor fusi ini mampu menghasilkan panas ekstrim hingga 120 juta derajat Celcius selama lebih dari 1000 detik. Angka ini 7 kali lebih panas dari inti matahari asli, dan menjadi fondasi utama Tiongkok untuk mengamankan pasokan energi tanpa bergantung pada jalur impor minyak global. Teknologi fusi nuklir ini mampu mengubah lanskap geopolitik energi dunia secara radikal melalui penggabungan atom hidrogen pada suhu ekstrim.
Berbeda dengan reaktor nuklir tradisional yang memicu limbah radioaktif berbahaya, sistem fusi ini bersih dan menggunakan bahan baku melimpah dari air laut. Secara kalkulasi strategis, satu reaktor fusi dapat menyuplai energi negara industri sebesar Jerman tanpa henti. Selama lebih dari 60 tahun, negara-negara maju terjebak dalam mitos bahwa fusi selalu membutuhkan waktu 3 dekade lagi untuk terwujud. Namun di saat proyek kolaboratif barat seperti ITER terus dirundung keterlambatan, reaktor IS milik Beijing melangkah sendirian mematahkan skeptisisme global. Di saat dunia barat terjebak birokrasi, Tiongkok telah memecahkan rekor dengan reaktornya sendiri dan mulai merancang generasi penerus. Dampak geopolitik dari penguasaan fusi nuklir ini sangat masif, karena mampu mengakhiri perebutan cadangan minyak bumi secara permanen. Beijing kini memimpin mutlak perlombaan energi masa depan ini. Pada saat yang sama, mereka juga merevolusi infrastruktur transportasi urban melalui sistem kereta layang maglev magnetik. Ketika kota-kota barat lumpuh akibat kemacetan parah dan sistem transportasi kuno abad lalu, Beijing mengambil langkah vertikal dengan membangun jaringan pot gantung tanpa suara yang meluncur mulus menggunakan teknologi levitasi magnetik di atas jalan raya. Kereta layang ini bergerak senyap berkat levitasi magnetik tanpa roda, gesekan fisik, maupun kebisingan mesin. Operasionalnya dikendalikan secara otonom oleh kecerdasan buatan terintegrasi yang memanfaatkan kamera pemantau real-time untuk navigasi serta mitigasi cuaca buruk. Sistem ini bahkan mampu mendeteksi potensi kerusakan teknis secara mandiri sebelum mengganggu mobilitas perkotaan. Desain gantung ini memberikan pusat gravitasi rendah, menghasilkan keamanan tinggi saat melaju cepat. Coba bandingkan keandalan ini dengan proyek infrastruktur di New York yang membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun serta anggaran yang membengkak miliaran dolar hanya untuk memperpanjang satu jalur kereta bawah tanah. Di Inggris Raya, mega proyek kereta cepat HS2 mengalami penundaan masif hingga anggarannya membengkak dan rute utamanya dibatalkan. Sebaliknya, Beijing mampu merampungkan seluruh jaringan kereta layang dalam waktu kurang dari 2 tahun, menunjukkan efisiensi eksekusi nasional yang luar biasa. Namun, dominasi fisik barulah permulaan. Pertarungan sesungguhnya bergeser ke sektor keamanan data global melalui satelit komunikasi kuantum bernama Misius. Di era perang siber, enkripsi konvensional, perlindungan transaksi dan pesan rahasia yang tadinya dianggap aman, kini terancam usang. Satelit Misius menerapkan hukum fisika kuantum yang membuat transmisi pesan mereka mustahil diretas oleh badan intelijen barat manapun. Bayangkan dunia di mana seluruh rahasia negara bisa dibongkar dalam sekejap. Saat komputer kuantum menjadi nyata, sistem enkripsi global akan langsung usang. Tiongkok memahami ancaman geopolitik ini dan bergerak cepat meluncurkan satelit Misius. Satelit ini menggunakan fisika kuantum untuk mengirim pesan yang mustahil disadap oleh intelijen asing. Melalui partikel cahaya foton yang saling terikat, setiap upaya peretasan dari luar akan langsung merusak sinyal dan memicu alarm pengirim. Tidak ada komputer super manapun yang bisa menembus pertahanan ini karena hukum fisika sendiri yang melindunginya. Beijing bahkan membuktikannya lewat panggilan video aman dengan kota Wina, menempuh jarak lebih dari 7.500 km. Keberhasilan uji coba ini mengirimkan pesan jelas ke Washington dan Brussels. Meskipun Amerika Serikat dan Eropa sedang mengembangkan teknologi serupa, Tiongkok menjadi yang pertama menempatkan satelit kuantum fungsional di orbit bumi. Di era modern, ketika data adalah senjata utama, menguasai jaringan komunikasi tak teretas merupakan keunggulan strategis yang mutlak. Namun dominasi ini tidak berhenti di ruang siber. Mereka kini menargetkan kecepatan fisik di bumi melalui pengembangan jet penumpang hipersonik. Jika saat ini penerbangan Beijing ke London memakan waktu hingga 11 jam yang melelahkan, teknologi baru ini dirancang untuk memangkasnya menjadi hanya 90 menit. Padahal, teknologi sipil ini awalnya dikembangkan untuk kepentingan militer. Penerbangan hipersonik berarti melaju lebih dari 5 kali kecepatan suara. Di titik ini, gesekan udara menghasilkan panas ekstrim yang bisa melelehkan logam biasa. Mengatasi suhu luar biasa ini merupakan tantangan rekayasa terbesar di dunia. Ketika program militer Tiongkok berhasil memecahkan hambatan tersebut, mereka langsung mengadaptasi teknologinya untuk pesawat komersial.
Targetnya adalah menerbangkan pesawat di batas atmosfer bumi, membuat jet tercepat saat ini terlihat diam di tempat. Beijing ke New York bisa ditempuh kurang dari 2 jam. Saat negara barat menyerah pada penerbangan cepat pasca pensiunnya Concorde pada tahun 2003, Tiongkok justru melangkah jauh melampaui batas kecepatan tersebut. Sejak Concorde pensiun, tidak ada negara barat yang berani menyentuh jalur supersonik komersial lagi. Namun Tiongkok tidak sekedar ingin menyamai pencapaian masa lalu. Mereka ingin terbang 2,5 kali lebih cepat. Ambisi besar ini juga diwujudkan dalam skala kolosal lainnya, yaitu pembangunan kota pintar Xiong'an, yang sepenuhnya dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Berbeda dengan kota-kota dunia yang tumbuh lambat tanpa arah, Xiong'an dibangun dari nol sejak tahun 2017 dengan perencanaan terpusat. Terletak sekitar 100 km di barat daya Beijing, wilayah metropolitan baru ini dirancang khusus untuk menampung hingga 2,5 juta jiwa di bawah sistem pengawasan digital paling mutakhir. Sejak awal, tata ruang kota ini sepenuhnya diatur oleh algoritma kecerdasan buatan. Sistem mensimulasikan jutaan skenario untuk merancang jalan, gedung, hingga jaringan pipa bawah tanah paling efisien. Hasilnya mengejutkan. Tidak ada lampu lalu lintas di kota ini. Sistem digital memantau pergerakan kendaraan secara langsung dan mengatur arus jalan raya tanpa hambatan. Di bawah tanah, pipa pintar memantau kondisinya sendiri untuk mendeteksi kerusakan sebelum terjadi kebocoran. Ketika proyek kota pintar serupa milik Google di Toronto gagal total akibat perdebatan privasi data, Tiongkok justru membuktikan bahwa pengumpulan data skala besar tanpa hambatan birokrasi mampu melahirkan efisiensi kota yang mandiri. Proyek di Kanada batal karena masalah privasi, namun Xiong'an kini sudah mulai dihuni dan sistemnya berjalan mulus. Kemandirian ini diperkuat oleh infrastruktur navigasi nasional mereka, satelit Baidu. Selama puluhan tahun, dunia bergantung pada sistem GPS milik militer Amerika Serikat yang dibangun sejak tahun 1970-an. Menyadari ketergantungan ini bisa menjadi senjata mematikan bagi pertahanan mereka jika sewaktu-waktu diputus, Beijing membangun sistem tandingan sendiri. Dengan 35 satelit aktif yang mengitari bumi, jaringan Baidu kini mencakup seluruh dunia. Di wilayah Asia Pasifik, tingkat akurasinya bahkan telah melampaui sistem navigasi milik Amerika Serikat. Jika GPS Amerika memberikan akurasi 30 cm, sistem Baidu mempersempitnya hingga 10 cm saja, seukuran telapak tangan kita. Mari kita sadari bahwa tingkat presisi ini sangat krusial untuk mengendalikan kendaraan otonom hingga rudal taktis di medan tempur. Menariknya, sistem ini memiliki fitur komunikasi dua arah bawaan yang tidak dimiliki GPS Amerika. Pengguna bisa mengirim pesan darurat lewat satelit meski tanpa sinyal seluler atau internet. Dalam kondisi perang atau bencana yang memutus infrastruktur bumi, fitur ini memberikan keuntungan taktis yang luar biasa. Kini, sekitar 70% ponsel pintar di Tiongkok sudah terhubung langsung ke jaringan pelacak mandiri ini. Bagi negara-negara yang khawatir, akses navigasi mereka diputus sepihak oleh Amerika Serikat, Baidu kini menjadi alternatif geopolitik yang sangat memikat. Setelah mengamankan jalur udara, Beijing mengalihkan fokus untuk mengamankan rantai pasok material mentah. Komponen vital seperti kobalt, nikel, dan litium untuk baterai serta chip canggih saat ini masih dikuasai segelintir negara. Ketergantungan ini merupakan titik lemah yang rawan dijadikan alat tekan dalam diplomasi internasional. Menolak tunduk pada tekanan tersebut, Tiongkok mulai mengerahkan robot penambang bawah laut khusus ke dasar Samudra Pasifik demi mengamankan cadangan mineral raksasa secara mandiri dan lepas dari jangkauan pengaruh asing. Di kedalaman Samudra Pasifik, terdapat hamparan batuan nodul polimetalik kaya mineral penting senilai triliunan dolar yang belum tersentuh. Demi menguasai harta karun ini, Tiongkok merancang robot otonom yang mampu bekerja di bawah tekanan air ekstrim yang bisa menghancurkan tubuh manusia. Mesin mandiri ini memetakan dasar laut dan mengirimkan material mentah ke permukaan tanpa kendali langsung manusia. Ketika negara barat seperti Norwegia masih terjebak pada tahap eksplorasi awal, Beijing telah melangkah maju dengan sistem operasional skala penuh. Keberhasilan ini membebaskan mereka dari ketergantungan impor, sebuah langkah strategis di era ketika rantai pasok kerap dijadikan senjata politik untuk menekan lawan.
Kemandirian sumber daya ini memiliki nilai geopolitik yang sangat tinggi bagi posisi tawar Beijing. Dari kegelapan dasar samudra, kini mari kita bersama-sama mengarahkan pandangan ke langit. Tempat sebuah teleskop raksasa sedang mendefinisikan ulang cara manusia mendengarkan sinyal alam semesta. Terletak di pegunungan Guizhou, teleskop bernama FAST ini memiliki ukuran sebesar 30 lapangan sepak bola. Kepekaan instrumen radio terbesar di bumi ini bahkan mampu mendeteksi sinyal ponsel dari bulan secara teoritis. Fasilitas raksasa ini bukan hanya alat penelitian kosmos biasa, melainkan proyek prestisius yang dirancang untuk mengukuhkan posisi Tiongkok sebagai epicentrum sains baru dunia. Hancurnya Observatorium Arecibo milik Amerika Serikat di Puerto Rico pada tahun 2020 menjadi simbol nyata bergesernya dominasi ilmiah global. FAST hadir bukan sekedar sebagai pengganti, melainkan raksasa baru yang jauh lebih kuat. Demi menjaga keakuratan sinyal, pemerintah Tiongkok menetapkan zona sunyi radio ketat di sekeliling lokasi tanpa adanya sinyal seluler atau internet sama sekali. Kebijakan ini memaksa relokasi miliun penduduk demi memuluskan jalannya penelitian luar angkasa. Ketegasan pemerintah untuk memindahkan seluruh komunitas demi keunggulan sains strategis ini menunjukkan kapasitas kontrol negara yang mustahil dilakukan oleh sistem demokrasi barat manapun saat ini. Dari dasar laut yang dalam, Tiongkok sedang merancang ulang peta kekuatan digital dunia melalui pusat data bawah air. Setiap aktivitas digital kita diproses oleh server di daratan yang membutuhkan energi setara satu kota kecil dan sangat rentan terhadap gangguan fisik maupun krisis energi. Menyadari kelemahan strategis ini, Beijing menenggelamkan infrastruktur penting mereka di lepas pantai Pulau Hainan, wilayah militer yang sangat krusial. Server-server raksasa ini kini disegel di dasar laut, memanfaatkan suhu dingin alami samudra tanpa membuang jutaan liter air bersih. Langkah ini bukan sekedar inovasi hijau, melainkan strategi geopolitik tingkat tinggi untuk mengamankan kedaulatan data dan energi nasional mereka dari tekanan global. Secara taktis, pusat data bawah laut ini memberikan keunggulan logistik yang luar biasa, karena suhu laut dalam yang stabil meminimalkan risiko kerusakan perangkat keras. Jika kita melihat ke belakang, raksasa teknologi Amerika Serikat, Microsoft, sebenarnya telah mempelopori konsep ini pada tahun 2018 melalui proyek Netic yang hanya seukuran kontainer pengiriman. Namun, sementara Barat masih ragu untuk melangkah lebih jauh, Beijing langsung merebut peluang itu dengan merealisasikannya dalam skala komersial penuh untuk melayani jutaan pengguna real. Ini adalah bukti nyata dari perebutan hegemoni teknologi global, di mana 12 penemuan ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak lagi mengekor di belakang, melainkan mendominasi arsitektur masa depan. Mulai dari pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh pikiran, hingga server yang senyap di dasar samudra. Ambisi teknologi Beijing saat ini sedang mengubah peta geopolitik global secara permanen. Kecepatan Tiongkok dalam meluncurkan inovasi ganda ini, baik untuk kepentingan sipil maupun militer, memaksa negara-negara barat untuk merancang ulang strategi pertahanan mereka. Hari ini, mari kita amati bersama arah persaingan kekuasaan ini. Jika pembahasan ini membuka mata Anda mengenai pergeseran kekuatan dunia, silakan tekan tombol suka dan berlangganan agar tidak tertinggal analisis tajam berikutnya. Beritahu kami di kolom komentar, penemuan mana dari 12 teknologi tadi yang menurut Anda paling mengancam peta kekuatan global saat ini?